Karena itu para ulama mengatakan perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan bisa dilihat dari beberapa segi. Yang pertama adalah ruang kesenangan itu adalah bagaimana kenikmatan fisik. Harta, pasangan, kendaraan, ya, ini semua lebih kepada hal-hal yang fisik. Tapi yang namanya kebahagiaan, ruangnya itu adalah hati. Bagaimana hati yang merasa nyaman, hati yang merasa tentram dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah kebahagiaan. Karenanya dalam surat Ar-Ra'du Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tentram. Yang kedua, perbedaan antara kesenangan dengan kebahagiaan adalah kalau kesenangan berujung kepada ketagihan dan kecanduan. Tapi kalau yang namanya kebahagiaan, dia berujung kepada kepuasan. Mereka-mereka yang tergiur dengan harta, mereka-mereka yang kemudian terpedaya dengan kesenangan yang namanya harta, yang ada adalah bagaimana mereka akan ketagihan dan candu, tidak pernah puas dengan dunia. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalaulah anak cucu Adam memiliki satu bukit dari emas, labtaghaw thaniyan, dia pasti akan ingin bukit yang kedua, dan tidak ada yang memuaskan diri dia kecuali tanah, artinya kecuali dia mati. Begitu juga dengan kekayaan, begitu juga dengan jabatan. Bagaimana orang kemudian menjadi ketagihan, orang menjadi kecanduan. Bahkan tidak sedikit untuk mendapatkan hal-hal tersebut, harta, pangkat dan jabatan, karena memang sampai kepada taraf kecanduan, mereka melupakan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apapun mereka berusaha untuk meraih harta, untuk meraih daripada pangkat dan jabatan. Yang ketiga, apa perbedaan antara kesenangan dan kebahagiaan? Akhir daripada kesenangan ini, wal'iyadzubillah, adalah bagaimana neraka. Bagaimana kebahagiaan berujung kepada surga. Karenanya seorang salafus saleh, Imam Ibnu Abi Dunya, yang dikutip oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Aulia, Imam Ibnu Abi Dunya juga mengutip dalam kitabnya Al-Bir, beliau mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ilallahi azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap kesenangan yang tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah, sebenarnya dia adalah musibah. Semua kenikmatan ketika tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah, hakikatnya adalah musibah. Pasangan hidup, anak, kekayaan, jabatan, usaha, dan semua yang Allah berikan, ketika kesenangan itu tidak menjadikan pemiliknya dekat dengan Allah, maka sebenarnya dia adalah musibah. Kita lihat bagaimana ketika harta di tangan orang yang dekat kepada Allah. Saya ada kajian tentang 5 sahabat yang dijanjikan surga, dan 5 sahabat ini adalah sahabat yang paling terkaya. Yang pertama adalah sahabat Abdurrahman bin Auf. Saya perkirakan total kekayaannya 17-19 triliun. Yang kedua adalah sahabat Uthman bin Affan. Total kekayaannya 15-17 triliun. Tapi apa yang terjadi? Uthman bin Affan pernah punya satu kalimat yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ya, lau tahurat qulubuna ma syabi'na min tilawatil Quran. Kalau hati kita ini bersih, kita nggak akan pernah merasa kenyang dan puas membaca Al-Quran. Subhanallah, orang yang kekayaannya triliunan, yang bicara ini bukan guru tahsin, bukan guru tahfiz, tapi seorang pemimpin umat. Bagaimana seorang saudagar kaya yang kekayaannya sampai triliunan, tapi ketika kesenangan itu menjadikan Uthman bin Affan dekat dengan Allah, betul-betul dia meraih kebahagiaan.